Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fadila Hidayatullah dengan NIM 220605111002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan UTS Sistem Security. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu database vulnerability. Yang pertama, pengertian database terlebih dahulu. Apa sih database itu? Database itu merupakan tempat penyimpanan data yang mana jenis-jenisnya itu ada MySQL, PostgreSQL, kemudian ada MongoDB dan lain-lain. Dan untuk vulnerability-nya sendiri yaitu kelemahan atau celah dalam sistem perangkat lunak, jaringan, atau proses yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi vulnerability ini memungkinkan serangan seperti pencurian data, kemudian akses tidak sah, atau bahkan sabotase terhadap sistem. Nah, istilah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesalahan konfigurasi, bug perangkat lunak, hingga kelemahan dalam desain keamanan. Jadi vulnerability ini sangat penting. Maksudnya memahami konsep dari vulnerability ini sangat penting bagi kita untuk melindungi atau bagi seseorang yang mana untuk melindungi aset digitalnya dari ancaman cyber. Kemudian dalam materi database vulnerability ini ada yang namanya SQL injection. Apa sih SQL injection itu? SQL injection yaitu salah satu teknik pemanfaatan celah keamanan yang terdapat pada database. Perlu diketahui, SQL injection merupakan salah satu dari bentuk ancaman cybercrime akibat adanya kesalahan dalam pemfilteran input dalam pembuatannya, sehingga terdapat celah yang disalahgunakan. Jadi, tujuan untuk memanipulasi query SQL-nya ini untuk yang pertama bisa memungkinkan mengakses data sensitif seperti password, kemudian email untuk login, maksudnya password atau email untuk login. Nah, yang kedua yaitu bisa untuk melihat struktur database. Kemudian yang ketiga ada menghapus tabel atau data, dan yang keempat bisa untuk menjalankan perintah sistem jika dieksekusi oleh DBMS yang rentan. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan eksploitasi celah yang mana bisa mengakses email dan password tanpa menggunakan email password sebenarnya. Nah, di sini ada Nah, di sini saya menggunakan OR 1 sama dengan 1 itu yang mana query ini rentan untuk dibobol. Karena apa? Karena OR1 sama dengan 1 itu nilainya selalu benar. Jadi query ini akan mengabaikan filter email dan password dan justru mengambil semua data dari tabel user, tapi hanya menampilkan data pertama dari urutan database teratas. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini saya akan login menggunakan email OR sama dengan 1. Passwordnya saya samain ya. Kita login. Nah, dia akan langsung bisa login tanpa menggunakan email dan password sebenarnya, karena di sini ada query ini. Nah, data yang ditampilkan ini merupakan data dari database, diambil urutan yang pertama. Oh, maaf. Ulangi.
Nah, jadi pada data pengguna ini, dia ketika kita menginputkan login menggunakan 1OR1, dia akan menampilkan data dari database yang pertama. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan email dan password sebenarnya. Nah, jika kita menginputkan dengan email dan password yang sebenarnya, maka dia akan menampilkan data yang sesuai dari email dan password tersebut. Kemudian kita akan merubah kodenya agar menjadi yang lebih aman, yaitu kita akan mempraktekkan mitigasi dari email ini dirubah. Kemudian password. Select sekarang
maksud dari S ini adalah string ya. Kemudian ada Nah, kemudian ini sudah saya rapikan ya versi yang mitigasinya. Nah, di sini menggunakan prepare statement. Kemudian password yang kita inputkan itu akan dirubah menjadi hash password di database-nya. Sehingga dia akan menjadi lebih aman dan ketika kita akan login menggunakan OR1 OR itu dia nggak akan bisa, dan ketika kita menggunakan password salah, dia juga akan memberi info ke kita jika password tersebut salah. Kita akan coba. Di sini kita coba dulu menggunakan OR 1 sama dengan 1. Nah, ada pesan ketika passwordnya tidak benar. Kemudian kita akan menggunakan yang sudah saya pakai. Nah, ketika kita memasukkan yang benar, dia akan bisa login dan bisa menunjukkan data dari profilnya ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, maaf. Dan untuk kesimpulannya yaitu database sendiri itu merupakan tempat penyimpanan data yang terbagi menjadi beberapa jenis. Kemudian pentingnya memahami vulnerability atau celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh pihak yang tak berwenang. Salah satunya yaitu melalui SQL injection ini atau teknik serangan yang memanipulasi perintah SQL akibat input yang tidak aman. Dan untuk mencegahnya itu menggunakan prepare statement dalam menuliskan kode sangat disarankan karena jauh lebih aman dibanding query mentah yang rawan disusupi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.